Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim.
Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua, bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau bahaya? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup, karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya, bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di kbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Lambaikan tangan kita bersama, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali dapat berkumpul bersama di rumahnya Tuhan. Saya percaya saya dan saudara, kita semua di tempat ini kita memiliki satu kerinduan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat sikap hati kita, lewat pujian kita. Kita mau nyanyikan bagi Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Inilah
hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus kau harapanku, percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ajarkan
Tuhan. Berbagai ujian kami mampu melewati bersama dengan Engkau Tuhan. Tiada ada yang seperti Engkau di dunia ini Tuhan. Kedahsyatan-Mu melebihi apa yang ditawarkan di dunia ini. Dan kami percaya bersama-Mu, kami akan terus melangkah ke depan dengan iman dan pengharapan yang Tuhan teguhkan dalam kami. Kami mampu melangkah bersama dengan Engkau dan kami percaya masa depan kami indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus tetap mengandalkan Engkau seumur hidup kami. Kami mau tetap melayani, mengasihi Engkau Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu menguasai hidup kami sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami terus mau bernyanyi bagi Engkau. Haleluya. Bersama katakan amin. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang melakukan hal-hal yang gak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kita. Saudara yang pernah merasakan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya pernah merasakan. Sekali lagi yuk, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. I can do anything, I can do all things, for it's you who give me strength. Say, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible. By your words, God, deep down I know that
setiap hidup kita, amin. Tunjuk kiri kanan kita, katakan andalkan Tuhan. Katakan kepada kiri kanan depan belakang, katakan andalkan Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita ya. Haleluya, yang bersuka cita boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bernyanyi bagimu, kami melompat bagimu ya Tuhan. Biarlah Kau bertata atas puji-pujian penyembahan kami. Dari dulu sampai sekarang Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Nama di
di atas segala nama, nama yang berkuasa atas segala-galanya. Dan kami mau perkatakan nama itu atas hidup kami. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Amen, amen. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every storm, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout your name.
stand against? What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Tepuk tangan paling meriah buat dia. Yes. Yeah. Nama yang berkuasa, nama yang memberikan kami kepastian, akan nama yang memberikan kami tuntunan demi tuntunan. Pribadi yang gak pernah meninggalkan kami di saat kami butuh, Tuhan menyediakan. Di saat kami membutuhkan Tuhan, kami percaya di saat yang sama Tuhan bekerja dan bertindak menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur dan tiba saatnya siang hari ini Tuhan berbicara buat setiap kami. Tuhan mengarahkan setiap kami melalui firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, setiap pesan yang kuat. Kebenaran yang bukan cuma memotivasi kami, tapi kebenaran yang menggiring kami kepada seluruh maksud-maksud kekal Tuhan. Pribadi yang gak pernah kalah, pribadi yang gak pernah gagal, pribadi yang sama akan kuat berbicara buat setiap kami siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh kebenaran-Mu yang sebentar nanti kami dengar menjadi kebenaran yang pasti mengubah, pasti menuntun, pasti menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Firman-Mu ditabur, firman-Mu kami tuai tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya akan segera masuk ya Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kepemimpinan itu sekali lagi pasti Bapak Ibu udah pelajari. Kepemimpinan bukan soal posisinya, bukan. Kepemimpinan bukan soal postur kepemimpinan. Kepemimpinan bukan soal gestur kepemimpinan. Kepemimpinan bukan soal struktur posisi, bukan. Tapi kepemimpinan selalu berbicara tentang pengaruh yang Bapak Ibu miliki dalam kehidupan. Makanya untuk saya jadi pemimpin, saya nggak harus memimpin di posisi. Setuju Bapak Ibu? Untuk saya jadi pemimpin, saya nggak harus punya posisi Bapak Ibu. Sebab ada begitu banyak orang dalam kehidupan, dia punya posisi sebagai imam di rumah, tapi dia nggak bisa ambil keputusan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ada begitu banyak orang yang punya posisi secara struktural, tapi dia nggak punya fungsi yang dijalankan secara fungsional. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu saya dapat tanggung jawab untuk menyampaikan tema atau topik di minggu yang terakhir. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita memimpin dengan keberanian Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat rekam jejak seluruh kisah sejarah Alkitab tercatat, yang dicatat kalau Bapak Ibu baca ada satu benang merah. Kalau Tuhan ngangkat orang, dan tindak tanduk waktu Tuhan angkat seseorang, rekam jejak sejarah Alkitab mencatat Bapak Ibu, rekam jejaknya itu bukan datang dari pengalamannya dulu. Seseorang Tuhan angkat bukan datang dari bakat kepemimpinannya. Daud gak berbakat, Musa gak berbakat. Anda tahu gak, Musa itu kalau dalam personality, Bapak Ibu belajar, Musa itu personalitinya orang stabil. Jadi kalau kasih pengumuman, shalom Bapak Ibu, sehat semuanya. Gak punya daya tarik Bapak Ibu. Halo? Itu kalau Musa dikasih waktu khotbah Bapak Ibu. Hari ini, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu tidur pasti kan? Tapi dia mimpin loh Bapak Ibu. Jadi ternyata kepemimpinan itu gak ada kaitannya dengan personality. Orang kolerik, dominan, orang
sanguin, orang intim, orang melankolis, orang pragmatis. Nggak ada urusannya kepemimpinan, nggak ada urusannya dengan personality. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, bagaimana kita jadi orang percaya, gimana kita jadi orang dalam pekerjaan, dalam kehidupan pernikahan, dalam kepemimpinan, dalam pelayanan. Gimana caranya kita jadi pemimpin yang berani. Pak, Bu, dengar baik-baik. Waktu Anda jadi pemimpin, pemimpin selalu bersinggungan, selalu beririsan dengan keputusan. Setuju Bapak Ibu? Nggak ada di republik ini, bahkan nggak ada di dunia ini pemimpin yang nggak ngambil keputusan, nggak ada. Nggak usah mimpin. Makanya Bapak Ibu lihat, pemimpin dia harus terus-menerus hidup untuk mengambil keputusan. Dan untuk mengambil keputusan itu butuh keberanian Bapak Ibu. Kenapa memimpin butuh keberanian Bapak Ibu? Sebab kita akan lihat sama-sama. Hari ini saya akan membedah dari kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat pertama sampai yang ke-9. Oke? Boleh ditampilkan slide kedua? Oke? Saya mulai Bapak Ibu. Sadarkah Anda bahwa ketakutan bukan hanya menghentikan langkah seorang pemimpin. Jadi waktu saya memimpin Bapak Ibu, terus kepemimpinan saya itu didrive, dikendalikan, dikuasai oleh ketakutan. Ini faktanya. Pemimpin yang takut menghentikan masa depan orang yang dipimpin. Ayah yang takut ambil keputusan menghentikan masa depan anaknya. Halo? Suami yang takut ambil keputusan sebagai imam karena gak dapat tuntunan Tuhan, cari tuntunan lain Bapak Ibu. Akan selalu membuat orang yang dia pimpin berhenti dan gak punya masa depan. Betapa mengerikannya Bapak Ibu. Makanya saya tulis di sini, ketakutan bukan hanya menghentikan langkah seorang pemimpin, tetapi juga menghentikan masa depan orang-orang yang dipimpinnya. Berapa banyak dalam kehidupan rumah tangga, saya kasih contoh Bapak Ibu, saya akan sebar seluruh isu, karena yang dengar beragam usia Bapak Ibu. Pak Bu, seringkali kita sebagai suami waktu istri datang, istri butuh keputusan. Setuju Bapak Ibu? Dan biasanya maafkan saya mewakili suami-suami karena saya suami. Saya lagi gak mewakili istri, tapi saya mewakili jeritan hati istri. Berapa banyak dalam pernikahan Bapak Ibu, istri-istri itu datang, anak-anak datang sama orang tuanya, sama papanya terutama. Dad, ini nanti ke depan gimana? Kasih waktu papa berdoa. Itu, suka bersembunyi di balik kata doa. Terus anaknya pintar. Dad, deadline-nya kapan? Ya, deadline-nya kapan? 1 minggu. 1 minggu datang anaknya. Dad, 1 minggu kemudian istrinya datang. Pak, gimana keputusan papa sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin gimana? Nggak jadi seminggu, semusim. Karena ada lagunya, semusim berlalu. Tapi Tuhan tetap pelihara gitu. Dalam kehidupan ini kita sering kali Bapak Ibu dengar baik-baik. Waktu kita nggak ambil keputusan, Pak Bu dengar baik-baik. Orang yang kita pimpin itu nggak bisa kemana-mana. Anda sebagai pemilik perusahaan coba. Anda nggak ngambil keputusan. Anda menghold semua orang-orang yang Anda pimpin. Orang-orang yang Anda pimpin nggak bisa kemanapun. Nggak bisa kemana aja. Kenapa? Karena Anda tetap ada di situ. Nggak ngapa-ngapain. Halo? Pak Bu, kebayang nggak? Yang tiba-tiba Musa mati dan Yosua dapat lungsuran. Tahu lungsuran? Lungsuran tahu ya? Bahasa Jawa Pak Bu. Lungsuran itu apa Wil? Dapat warisan. Musa Pak Bu, Musa itu terbiasa di istana. Udah biasa ngelihat tombak, udah bisa melihat senjata perang.
Tiba-tiba ini kacungnya Musa yang tiap hari ngintil sama Musa. Ngintil itu follow si Musa. Tiba-tiba Alkitab bilang ini, Musa mati. Nah kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke situ, saya mau tunjukkan ini dulu. Lihat, cara kerja ketakutan. Anda lihat. Ketakutan itu nggak pernah atau jarang banget langsung menghentikan hidup Anda. Jarang. Lihat, ketakutan itu selalu punya 3 cara kerja. Jadi kalau Anda pingin tahu cara kerja ketakutan, ketakutan selalu bekerja dari yang pertama, ungkapan membesar-besarkan masalah. Jadi pemimpin yang, ini penting. Pemimpin yang berani itu bukan pemimpin yang gak takut. Bukan. Pemimpin yang berani itu adalah gini. Pemimpin yang punya takutnya, tapi gak dikendalikan ketakutan. Pemimpin yang berani itu bukan takutnya absen. Bukan ketiadaan ketakutan. Bukan. Pemimpin yang takut itu gini. Dia takut, tapi dia gak dipimpin ketakutannya. Itu pemimpin yang berani. Nah, tanda pertama dari pemimpin di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, di semua area, bahkan engkau memimpin dirimu sendiri. Hal yang pertama yang mesti Bapak Ibu cermati adalah ketakutan selalu membesar-besarkan masalah. Bapak Ibu tahu nggak? Masalahnya bukan di masalah. Yang membuat masalah itu jadi besar mulut Anda. Saya ulang ya. Masalah itu jadi besar bukan karena masalahnya. Yang membesarkan masalah itu adalah mulut Anda. Halo? Setuju Bapak Ibu? Coba, masalahnya tadinya sepele, masalahnya tadinya sederhana, masalahnya tadinya gak rumit. Kenapa dari rumit jadi runyam? Nyam. Persoalannya di mana? Mulut Anda. Bapak Ibu masih ingat 12 pengintai? Ingat Bapak Ibu? Mereka mengintai tanah yang sama. Mereka melihat tempat yang sama. Dan 12 pengintai itu terwakili dari 12 suku, 12 pemimpin. Gila ini kapasitas dan kualitasnya pemimpin. Tapi gawat laporannya. Sama-sama lihat tempat yang sama. Sama-sama disuruh mengobservasi tempat yang sama, disuruh oleh orang yang sama, melihat yang sama, tempat yang sama, situasinya sama, waktunya sama, semuanya sama, laporannya beda. Halo? 10 bilang gini, Musa, putuskan balik Mesir. Loh, Musanya tanya, kenapa kita harus balik Mesir? Memang tempat yang kita intai itu berlimpah susu dan madunya. Tapi Musa kamu mesti tahu, tuh lihat. Kamu mesti tahu penduduk yang tinggal di tempat itu adalah suku Enak yang bikin enek. Suku Enak yang memakan penduduknya, suku yang berperawakan besar dan raksasa dan makan penduduknya. Anda tahu nggak? Kalimat penutupnya apa? Mereka sulit ditaklukkan karena kami seperti belalang. Kupu-kupu, siang makan nasi, malam minum susu. Anda tahu nggak masalahnya di mana? Bukan masalahnya. Anda tahu nggak? Masalahnya bukan masalahnya, bukan. Yang jadi masalah, itu bukan masalahnya. Yang bikin masalah jadi masalah dan bermasalah itu mulut Anda. Halo? Itu perkataan-perkataan Anda. Makanya dengar baik-baik, hal yang pertama yang bisa kita tandai, pemimpin yang dikuasai, dikendalikan oleh ketakutan selalu membesar-besarkan masalah. Jadi kalau Anda ketemu pemimpin, yang dikit-dikit besarin masalah, yang dikit-dikit ngomong masalah, yang dikit-dikit cerita masalah, sampai masalah itu kalau dia nama orang, ya bangga. Anda pernah gak ketemu orang kenalan, nama kamu siapa? Masalah. Wah itu dia bahagia banget loh. Aku pernah kenal kamu loh. Kamu masalah? Aku juga masalah. Penuh masalah. Itu kemana-mana kita ceritakan Bapak Ibu dan dengar baik-baik. Waktu seorang pemimpin dikendalikan oleh masalah. Kerjaannya gak produktif, pernikahannya gak produktif, didik anak gak produktif, khotbah gak produktif, pelayanan gak produktif. Coba, mau ngomong apa coba?
Kenapa Bapak Ibu? Mulutnya penuh masalah. Halo? Beda sama Yosua dan Kaleb. Musa, itu mereka kelompok yang kedua baru laporan. Berarti kira-kira kalau kelompok pertama yang datang 10 orang dulu, Musa terpengaruh nggak? Loh, yang datang 10. Terus tiba-tiba head to head yang datang 2 orang. Musa tahu nggak? Pak Musa tahu nggak? Benar, itu kota, itu lokasi berlimpah susu dan madunya. Dan ini kesempatan kita masuk tanah perjanjian, sebab tanah itu dijanjikan Tuhan. Pak, Bu, kira-kira kalau Anda jadi Musa, bingung nggak? Kalau Anda voting, yang menang yang mana? Halo? Gila, kalau Anda memimpin, dikit-dikit voting, dikit-dikit voting. Gila. Hanya karena semua memilih nggak masuk, berarti itu Tuhan gitu. Hati-hati. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati. Jangan cari kepastian di dunia ini. Karena yang dunia tawarkan selalu kebingungan. Makanya kasihan banget yang dengerin saya, di duduk manapun. Kami cari kepastian lewat Selat Hormuz. Dia nggak kasih kepastian. Halo? Jangan pernah naruh kepastian perjalanan bisnismu, keuanganmu, rumah tanggamu pada dunia. Karena nggak ada di Alkitab. Dunia yang dunia tawarkan selalu kebingungan. Makanya jangan cari kepada dunia, karena dunia nggak pernah tawarkan kepastian. Yang tawarkan kepastian cuman Kristus dan firman-Nya. Makanya lihat, orang yang memeluk firman-Nya, memeluk kepastian. Oh gitu. Halo Pak, Bu. Apa tanda kedua? Coba. Orang yang dikuasai ketakutan, di rumah ketakutan, mimpin ketakutan, di pelayanan mimpin orang ketakutan, mau buat keputusan terhadap anak istri ketakutan, ketemu ketakutan, takut, bayangkan. Yang kedua, mengecilkan, mengkerdilkan kemampuan. Anda pernah lihat nggak? Alkitab bilang gini, orang yang tawar hati, kecil kekuatannya. Halo? Jelas Bapak Ibu? Jadi ternyata orang yang dikuasai ketakutan, pemimpin yang dikuasai ketakutan, cenderung mengecilkan kemampuan. Kemampuan yang dari Tuhan gak terlihat. Kemampuan yang Tuhan anugerahkan gak terasa. Kenapa Bapak Ibu? Takut. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Takut itu sebelum muncul di realita. Yang berbahaya dari ketakutan itu di imajinasimu. Seringkali realitanya gak apa-apa. Coba, yang membesarkan ketakutanmu, itu bukan fakta. Yang membesarkan ketakutanmu, itu imajinasimu. Halo? Nah, karena yang diimajinasikan, itu yang akan Anda lakukan. Karena Anda mengambil keputusan, Bapak Ibu bertindak bukan dari apa yang Anda tahu. Bukan. Seseorang itu ngambil keputusan, itu dari apa yang dia renungkan. Dia renungkan. Apa yang dia renungkan, itu yang pasti dia lakukan. Jadi sejatinya, yang bikin kita lumpuh bukan realita. Yang bikin kita lumpuh bukan fakta. Yang bikin kita lumpuh imajinasi kita. Halo? Lihat Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga, lihat. Ketakutan selalu melupakan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu lihat visual gambarnya. Yang Bapak Ibu lihat yang mana? Oke? Tuhan yang terlihatannya sama orang yang besar itu. Coba. Yang Anda lihat yang mana? Imajinasimu itu menentukan banyak hal. Seringkali dalam kehidupan kita, bukankah gini? Yang kita takuti, kita renungkan ulang. Gak ada dalam realita, tapi telah hadir dalam perjalanan hidup kita. Hadirnya kapan? Anytime, karena dia muncul dan nyantol di imajinasimu. Halo? Kita belum kalah di medan perang. Bapak Ibu tahu gak, 10 pengintai itu terima janji yang sama loh. Tapi kenapa gak menikmati tanah perjanjian? Sama, ribuan nubuatan telah dilepaskan dalam bisnis usaha pernikahanmu. Kenapa Anda gak ngalamin? Bukan kurang nabinya. Karena imajinasimu yang membatalkan semuanya. Halo? Apa yang Anda renungkan hari-hari ini? Itu pasti yang Anda yakini.
Kita belum kalah di medan perang, kita kalah dalam imajinasi. Makanya Alkitab bilang ini, renungkan firmanku siang dan malam. Anda kalau jadi meditator, gak ada yang bisa tumbangkan Anda. Anda itu kalau terbiasa merenungkan firman. Coba, Anda merenungkan ketakutan. Anda tahu gak, apa yang Anda renungkan itu bersifat mengganda. Contoh, yang saya renungkan ketakutan. Makin saya renungkan, coba ketakutannya makin besar atau makin mengecil? Sifatnya memang mengganda. Apa saja dalam hidup ini yang Anda renungkan itu pasti mengganda. Sifatnya memultiply, sifatnya mendorong. Nah, menariknya Kristen yang gak punya aktivitas merenungkan yang benar, berbahaya. Oke? Next slide. Tuh, Anda lihat di depan. Itu Yosua. Musa telah meninggal. Meninggal Musa. Sebuah era telah berakhir. Yosua diperhadapkan. Diperhadapkan dengan apa? Di depan mereka, di depan Yosua dan orang Israel terbentang sungai Yordan. Anda tahu nggak, sungai Yordan itu bukan untuk diseberangi tok, tapi untuk diperangi. Anda tahu nggak? Dan negeri Kanaan yang penuh tantangan. Makanya saya percaya gini, selalu yang datang dari Tuhan itu menantang daging, nggak memberi kenyamanan. Saya ragu kalau Anda berkata gini, ini suara Tuhan, kepemimpinan saya itu datang dari Tuhan, tapi nggak rumit hidupmu, nggak bikin Anda mengalami mujizat Tuhan. Anda mengalami hal-hal yang baik toh. Saya ragu kok, besar kemungkinan itu bukan dari Tuhan. Bukan kemudian saya minta kita jadi susah. No, bukan Pak, Bu, bukan. Tapi kita mesti bersiap dengan hal-hal yang sulit dan berat dalam perjalanan iman kita. Apalagi Bapak Ibu lihat, secara manusia ini adalah situasi yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Yosua tiba-tiba harus mimpin. Itu sama persis kalau di gereja ganti kepemimpinan. Coba, begitu ganti kepemimpinan, Anda akan dengar dua suara. Suara kelompok A, setuju. Suara kelompok B, enggak setuju. Akan selalu gitu. Halo? Musa mati, Alkitab bilang. Nah, dengan cepat Bapak Ibu. Waktu saya tinggal 9 menit Bapak Ibu. Dengan cepat, klik. Saya mau tutup. 3 kunci memimpin dengan keberanian. Ada 3 kunci. Gimana cara kita memimpin dengan keberanian. Di area manapun. Oke, yang pertama lihat ayatnya. Tuh, Anda lihat. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa. Siapa Musa? Bagus banget identitas Musa di situ. Sesudah Musa hamba Tuhan. Kalau kita sesudah hamba uang itu mati. Ini hamba Tuhan mati. Anda lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa. Gila. Anda tahu nggak? Dengar baik-baik. Sebelum saya masuk poin 1, ini penting. Anda yang hormati otoritas, Anda akan dapat otoritas. Saya ulang Bapak Ibu ya, jangan main-main dengan otoritas. Mungkin Anda berkata gini, saya nggak hormati otoritas di gereja, terkunci pekerjaanmu. Saya nggak punya waktu tunjukkan ayat. Halo? Jangan main-main dengan otoritas Pak Bu. Lihat ayat ini berkata gini, waktu hamba Tuhan si Musa ini mati, langsung otoritas pindah kepada Yosua. Wow. Abdi Musa itu demikianlah, lihat ayatnya, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah 2 tahun lagi, gitu. Halo? Bersiapnya kapan? Sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Nanti saya akan tunjukkan. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Poin pertama Bapak Ibu, klik. Pemimpin yang memimpin dengan keberanian dimulai dari mendengar dengan iman. Pak Bu, untuk saya bisa memimpin dengan berani,
Keberanian saya seringkali datang dari apa yang saya dengar. Setuju Bapak Ibu? Seringkali apa yang kita dengar itu mempengaruhi keberanian kita. Nah, pertanyaannya hari ini adalah hal apa yang seringkali Anda dengar itu yang akan Anda putuskan. Dan untuk mendengar butuh iman. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau itu butuh iman. Karena Anda gak butuh iman mendengar apa yang jadi fakta. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih senang mana? Coba. Bapak Ibu lebih tertarik mana? Mendengar fakta? Atau mendengar dengan iman? Mendengar dengan fakta? Atau mendengar dengan iman Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Boleh next slide? Boleh Bapak Ibu baca? 2, 3. Boleh sekali lagi 2, 3? Bapak Ibu, saya mau ngajak Anda sebentar lihat Markus pasal yang kelima. Kalau media bisa bantu. Ayat 35, Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Lalu saya akan balik ke PowerPoint. Markus pasal 5 ayat ke-35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala. Berarti pemimpin bukan? Pemimpin. Kepala rumah ibadat itu dan berkata, jadi ada pembawa pesan dari rumah. Bawa pesan kepada kepala rumah ibadat. Pesannya apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Itu bahasanya simpelnya gini. Anakmu yang tadinya hampir mati sekarang mati. Ngapain kamu bawa Yesus ke rumahmu? Udah mati kok. Itu fakta bukan? Fakta. Oh, mati beneran loh. Itu fakta. Anda tahu nggak jawaban Yesus di ayat 36? Ayat 36. Ayat 36 menulis, tetapi Yesus, coba. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu nanti pulang dari sini akan ada 2 suara yang Anda dengar. Anda butuh iman untuk mendengar yang benar. Waktu nanti keluar dari sini, akan ada orang bilang gini, bisnis makin susah. Karena Selat Hormuz kadang buka kadang tutup. Dolar, ya, makin naik. Itu udah kayak ayat Alkitab, dia kepala bukan ekor. Makin naik dan gak turun. Lalu akan ada suara yang bilang gini, jangan takut, percaya saja. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lebih mendengar yang mana? Berapa banyak pemimpin kalah karena yang mereka dengar fakta. Mereka bukan mendengar dengan iman. Halo. Yosua di persimpangan masa transisi yang berat loh. Bapak Ibu jangan bayangkan waktu Musa mati, terus Yosua mimpin, akhirnya saya mimpin. Dia diperhadapkan dengan persoalan rumit bangsanya. Yang kedua, kita lihat ayatnya. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Menarik, setelah Tuhan bilang ini, bersiaplah sekarang. Tindakan paling pertama, bekal
Fasilitas yang paling pertama Tuhan kasih kepada pemimpin yaitu Yosua bukan strategi perang. Bukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, Tuhan titip pesan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lihat, orang yang hatinya kuat, tindakannya pasti kuat. Orang yang teguh hatinya, bikin keputusan tepat. Dan keputusannya nggak berdasarkan kondisi, situasi, dan keadaan. Halo? Ada ayatnya. Bertindaklah hati-hati. Pantas Pak Bu. Kenapa orang kaya wisdom? Kenapa orang punya spiritual wisdom? Kenapa bertindaknya hati-hati, akurat, presisi ngambil keputusan? Karena memutuskannya dengan hikmat, bukan memutuskannya dengan keadaan. Apalagi Bapak Ibu? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan perhatikan ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Perhatikan, renungkanlah itu supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhenti dan engkau akan buntung. Gitu. Perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda tahu nggak? Saya bisa jamin orang yang dekat dengan firman, dengar baik-baik, orang yang dekat dengan firman, punya aktivitas merenungkan firman tiap hari, keberhasilan dan keberuntungan itu melekat. Dia nggak usah nyari. Berhasil dan beruntung itu yang nyari kita. Oh iya, karena ada ayatnya. Anda mengais-ngais keberuntungan bukan? Gimana bisa mengais-ngais keberuntungan? Kenapa Anda mengais-ngais keberuntungan? Karena Anda jauh dari firman. Sementara Alkitab bilang ini, memeluk firman itu merapatkan gap antara keberhasilan dan kegagalan. Itu keberhasilan itu nempel di saya. Merapatkan gap, keberhasilan dan saya itu dekat. Aktivitasnya apa? Merenungkan. Memutuskan dengan hikmat. Pak Bu, lihat, iman mengarahkan. Hikmat memilih dengan tepat. Saya ulang ya. Anda memilih dengan tepat, nggak bisa pakai iman. Halo? Anda memilih dengan tepat pakai hikmat. Iman ngasih arah. Hikmat bikin keputusan tepat. Bayangkan nggak Anda hilang dua-dua? Kalau Anda hilang dua-dua, makanya sering healing Anda. Makanya hilang Bapak Ibu. Halo? Next slide. Keberanian tidak dimulai ketika bertindak. No. Keberanian tidak dimulai ketika bertindak. Keberanian dimulai ketika kita memutuskan siapa yang akan kita taati. Sama saya taat sama firman dan kebenaran. Lebih dari cukup keberanian saya berjalan. Siapa yang Anda taati, itu akan menentukan apa yang Anda putuskan. Hikmat bukan memilih yang paling mudah, tetapi hikmat itu memilih yang paling benar. Itu pemimpin yang berani. Halo? Slide terakhir. Pemimpin yang berani, yang mengerjakan dengan keberanian. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Jadi yang ketiga, yang terakhir Pak Bu. Yuk, mengerjakan dengan keberanian. Next slide. Keberanian apa Pak Bu? Bukan syarat,
untuk melangkah. Bukan. Tapi keberanian seringkali lahir. Saat kapan Bapak Ibu? Lahir saat atau ketika kita melangkah. Saya ulang ya Pak Bu, ini penting. Menit-menit akhir. Keberanian bukan syarat untuk melangkah. No. Keberanian justru lahir ketika saya melangkah. Melangkah dulu. Keberanian bukan menunggu semua resiko hilang. Itu namanya bukan berani. Loh, kalau semua resiko udah hilang, itu gak butuh keberanian. Hanya butuh kenyamanan. Keberanian adalah melangkah karena Tuhan udah bicara. Saya mau tutup ayat 5. Yosua pasal 1. Ayat yang kelima. Ini ayat penting. Saya bacakan Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Mengerikan ayat ini. Anda lihat. Pak Bu dengar baik-baik. Orang itu kalau udah gak dipandu dengan firman pasti dipandu ketakutan. Pemimpin itu kalau udah gak dikuasai firman. Suami kalau udah gak dikuasai firman. Istri kalau udah gak dikuasai firman. Anak-anak kalau udah gak dikuasai firman. Pasti dikuasai realita. Pasti. Dan apa janji Tuhan sama Yosua? Lihat. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Berapa lama? Kalau kita kan seorang pun gak akan dapat bertahan menghadapi engkau sebulan lamanya. Durasi waktu kita berapa bulan? Ayat ini bilang, jaminannya Yosua memimpin. Gak ada yang bisa bertahan lawan kamu seumur hidupmu. Gila. Halo? Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Lebih dari cukup. Saya berdoa sepanjang bulan Juli ini, ditutup di minggu ini. Anda mengalami kapasitas kepemimpinan yang diubahkan Tuhan. Di-upgrade sama Tuhan Bapak Ibu. Sebab kepemimpinan itu dibutuhkan di semua area hidup. Kemanapun Anda pergi, Bapak Ibu pasti ketemu dengan kepemimpinan. Dan saya berdoa hari ini, Anda memimpin dengan berani. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan karena keadaan. Karena Tuhan menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Yang siang hari ini kami terima, kami dengar. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa siang hari ini. Biar firman-Mu dapat tempat di hati kami. Hanya firman yang dapat tempat di hati kami itu yang firman yang akan menolong kehidupan kami. Mau berdoa Tuhan biar di musim-musim ini firman-Mu jadi panduan. Kami memimpin dengan keberanian karena Tuhan sertai kami. Karena kami percaya, kami mengimani bahwa hikmat Tuhan yang membuat kami terus melangkah dengan ketepatan. Terima kasih Bapak meteraikan firman-Mu. Tolong setiap kami di musim-musim yang baru, di musim-musim yang sulit. Kami mengambil keputusan dengan tepat. Dengan hikmat yang datang dari Tuhan sendiri. Kami melangkah dengan iman dan kami mengerjakannya dengan penuh keberanian. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati, biar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR Code yang ada di layar maupun di bangku saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar Asyar dapat membantu saudara. Selamat memberi!
Dan berikut merupakan pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer, Selasa 11 Agustus 2026 pukul 7 malam di PIC Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Women in Christ, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina di PIC Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Wanita yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu merasa lelah, ragu, atau kehilangan arah? Ingatlah, kamu berharga. Hadirilah Women in Christ Conference dengan tema You Are Loved, Chosen, and Empowered, Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi hingga 4 sore di PIC House of Blessing dengan biaya investasi yang sudah termasuk snack, makan siang, dan goodie bag. Daftar sekarang melalui nomor-nomor berikut. Shalom saudara, kami mengajak setiap hamba Tuhan, ketua youth, ketua departemen, gembala untuk bisa menghadiri Intergen Summit keempat yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026 di House of Blessing. It will be so exciting dengan tema YZA, different generation but the same calling. Yes. Kenapa intergenerasi terus didengungkan? Karena saudara akan melihat bahwa dunia ini sedang berada di dalam masa-masa transisi dari generasi tua kepada generasi muda. Karena keberlanjutan umur dari banyak pemimpin-pemimpin, entah di dalam gereja atau di luar gereja. Ini waktunya setiap generasi saling mendukung, saling menopang sesuai dengan Yoel 2:28. Waktu roh Tuhan dicurahkan, setiap generasi melakukan peran dan fungsinya. Datang, hadiri, bawa berkatnya jadi dampak dalam gereja lokal saudara masing-masing. We'll see you over there. God bless you. God bless you. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you! Terima kasih Pastor Jeffrey Teresna untuk firman yang begitu memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga dalam segala hal berlimpah-limpah. Yuk saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami terima. Terima kasih Engkau mengajar kami melalui Yosua. Bagaimana Yosua memiliki kunci untuk berani di dalam Engkau. Memimpin di dalam keberanian. Dan biar kami menerima impartasi firman itu pada hari ini. Sebagaimana Yosua Engkau tuntun, kami juga mau Engkau tuntun. Dan kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami percaya itu adalah kunci keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Dan kami mau serahkan hidup kami ini biar semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus sendiri. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, yaitu kasih karunia yang melimpah daripada Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang maha dan Roh Kudus yang menyertai hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita orang yang percaya dan dekat Tuhan katakan sama-sama amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.